Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai trigonometri, aturan sinus dan kosinus. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara singkat bagaimana sih kita menggunakan aturan sinus dan kosinus gitu ya. Oke, yang pertama kita akan membahas aturan sinus. Nah, aturan sinus ini dipakai untuk mengetahui unsur-unsur dalam suatu segitiga. Nah, jika ada unsur-unsur lainnya diketahui. Jadi, untuk aturan sinus, minimal itu harus ada salah satu sudut diketahui. Gitu ya, nanti kita baru bisa menggunakan aturan sinus. Nah, kalau misal sudutnya tidak diketahui, nah, itu nanti kita tidak bisa menggunakan aturan sinus. Kita bisanya menggunakan nanti aturan kosinus. Gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk aturan sinus itu jika diketahui dua sisi satu sudut atau dua sudut satu sisi. Nah, itu minimal unsur-unsur yang diketahuinya. Jadi, seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah bentuk rumus aturan sinus, gitu ya. Oke, nah jadi ini dari segitiga sembarang, ya, segitiga sembarang. Di sini ada sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Oke, sudut alfa itu berhadapan dengan sisi A. Ya, sekali lagi, sudut alfa itu berhadapan dengan sisi A. Kemudian sudut beta itu berhadapan dengan sisi B. Terus sudut gamma itu berhadapan dengan sisi C. Nah, ini perhatikan. Ini adalah rumus dari aturan sinus ya. A per sin A. Oke, nah karena di sini aturan sinus ya berarti nanti sudutnya dihitung pakai sinus gitu ya, A per sin A. Nah, jadi ini adalah rumusnya perbandingan sisi dibagi dengan sinus sudut yang saling berhadapan gitu ya. Oke, nah jadi A per sin alfa, terus B per sin beta, terus gamma per C per sin gamma. Nah, itu adalah perbandingan sisi dengan sinus sudut yang saling berhadapan. Nah, jadi pada intinya untuk aturan sinus itu ini ya. Perbandingan antara sisi dan sinus sudut yang saling berhadapan. Gitu ya. Oke. Nah, lebih jelasnya kita ke contoh soal. Gimana sih cara menggunakan aturan sinus dalam persoalan matematika? Nah, ini contohnya. Dalam segitiga PQR diketahui sisi PR sama dengan 12 cm jika sudut P sama dengan 30 derajat dan sudut Q sama dengan 45 derajat. Hitunglah unsur-unsur yang belum diketahui. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini kan ini belum ada gambarnya ya. Berarti kita harus gambarkan dulu gitu ya. Oke. Nah, di sini misalnya ada suatu segitiga. Nah, kita namakan segitiga PQR. Oke. PQR gitu ya. Oke, kemudian sisi PR itu 12 cm. Ya, di sini 12 cm. Kemudian sudut P itu 30 derajat. Nah, ini P ya, berarti sudut P ini 30 derajat. Nah, ini ya. Kemudian sudut Q 45 derajat. Nah, berarti ini 45 derajat. Nah, gitu ya. Nah, hitunglah unsur-unsur yang belum diketahui. Oke. Yang pertama kita cari apa nih?
Oke, cari sudut R dulu ya. Sudut R ini berapa? Oke, kemudian kita cari sudut sisi ya. Sisi apa lagi nih? Kan sudut udah diketahui semua ya. Udah. 1, 2, udah ada 2 sudut. Nah, berarti kita tinggal nyari satu sudut. Kemudian sisinya yang belum diketahui berapa? Iya, 2. Berarti kita harus cari 2 sisi lagi. Kira-kira sisi apa? Oke, sisi QR, kemudian sisi PQ. Gitu ya. Oke, nah ini nanti kita cari satu persatu. Nah, pertama kita cari dulu sudut R. Kita cari sudut R. Nah, sudut R, gampang banget ya. Ingat, satu segitiga itu berapa nih besar sudutnya? Iya, 180. Ini kan udah ada 30 sama 45. Nah, berarti sisanya berapa biar 180? Gitu kan? Atau 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 75 derajat. Berapa nih? Oke, 105 derajat. Jadi sudut R-nya itu adalah 105 derajat. Gitu ya, paham tidak? Oke. Kemudian kita cari sisi QR. Nah, gimana nih cari sisi QR-nya? Oke. Nah, untuk mencari sisi QR, lihat QR itu berhadapan sama apa? QR, ini kan QR ya. Nah, berhadapan sama sama sudut P ya. Berarti QR per sinus sudut P. Gitu ya, sama dengan. Nah, yang udah diketahui apa tadi? Oke. PR sama sinus apa nih yang berhadapan? Berhadapan PR itu berhadapan dengan apa? Iya, sinus sudut Q. Gitu ya. Oke, nah berarti kalau misal kita mencari QR itu sama dengan ini, tinggal dikali silang ya. Berarti PR dikali sinus sudut P dibagi ini, sinus sudut Q. Gitu ya. Oke, nah kemudian kita masukkan PR-nya berapa tadi? 12. 12 dikali sinus sudut P-nya berapa? Sudut P-nya 30. Berarti sinus 30 derajat dibagi sinus Q-nya berapa? 45. Oke, berarti sinus 45 derajat. Sama dengan berapa nih? 12 dikali sinus 30. Berapa? Oke, sinus 30 setengah ya? Ya kan? Setengah. Berarti sinus 45 sekarang berapa? Oke, setengah akar 2. Gitu ya. Nah, kemudian gimana? Nah, ini kan ada setengah nih. Ini ada setengah, ya udah, tinggal dibagi aja. Habis kan? Oke, berarti sisanya 12 per akar 2. Nah, ini kan bentuk irasional. Nah, kita rasionalkan. Berarti dikali akar 2 dan sama dikali akar 2. Berarti 12 akar 2 per akar 2 kali akar 2 berapa? 2. Jadi 12 bagi 2 nah, 6 ya. Oke, berarti 6 akar 2 cm. Oke, ini ketemu sisi QR-nya. Kemudian yang belum diketahui siapa lagi? Oke, PQ ya. Nah, kita cari satu lagi PQ. Gimana nih cari PQ? Oke, cari PQ ini caranya sama ya. PQ per PQ itu berhadapan sama apa? Iya, PQ berhadapan sama sudut R kan? Oke, berarti di sini sinus sudut R sama dengan, ya kan? Oke, terus apalagi nih, mau pakai yang mana? Oke, pakai yang PR aja ya, PR. Oke, PR per sinus apa? PR tadi hadapannya sama Q, berarti sinus sudut Q. Gitu ya. Oke, berarti untuk mencari PQ sama dengan, sama kali silang. PR dikali sinus sudut R per sinus sudut Q. Gini ya. Oke, sama dengan PR-nya berapa tadi masukin? 12 ya, berarti 12 dikali sinus berapa sudut R? Iya, 100
derajat. 105 derajat per berapa? Sinus sudut Q berapa tadi? 45 derajat ya, bukan 30. Oke, 45 derajat. Oke, nah ini gimana nih? Sin 105 dia kan bukan sudut istimewa kan? Ya, nah ini ya lebih gampang itu kita pakai kalkulator ya, biar lebih gampang. Oke, nah ini kalau pakai kalkulator gimana sih caranya? Nah, jadi kalian ini buat ngitung ini itu kita pakai kalkulator saintifik ya. Jangan pakai kalkulator yang di warung. Nah, itu nanti nggak bakal jadi, nggak bakal ketemu. Karena di sana nggak ada sinus kosinusnya. Oke, jadi kita harus pakai kalkulator sain. Nah, caranya itu kita pertama klik mode, terus diatur posisi DEG gitu ya. Nah, kemudian tekan tombol 105 ya atau 105 sin ya, 105 sin dikali 12 dibagi 45 sin, terus baru sama dengan. Nah, itu nanti ketemu ya, pokoknya ketemu itu 16,39 cm. Nah, nanti kalau misal kalian belum ketemu ini berarti ada yang keliru gitu ngetiknya ya. Oke, jadi pelajari lagi gimana cara menghitung sudut dengan menggunakan kalkulator saintifik ya. Ya digunainnya ya pada saat kita menemukan sudutnya itu nggak istimewa gitu. Kalau istimewa kan kita bisa menghitung tanpa kalkulator gitu ya. Oke, nah ketemu nih, udah ketemu sudut R-nya berarti 105, panjang QR-nya itu 6/2 dan panjang PQ-nya itu 16,39 cm. Gitu ya. Oke, paham nggak ini mengenai aturan sinus? Jadi pada intinya itu adalah aturan sinus perbandingan antara sisi dan sinus sudut yang saling berhadapan. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke aturan kosinus. Nah, selanjutnya kita ke aturan kosinus. Aturan kosinus ini ya digunakan ketika sudutnya itu nggak diketahui. Jadi bisa jadi ketiga sisinya yang diketahui gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan aturan kosinus, atau bisa juga dua sisi satu sudut. Ya, dua sisi satu sudut yang diketahui. Ya, jadi nanti kita menggunakan aturan kosinus. Oke, lebih jelasnya gini. Untuk rumusnya. Nah, sama ya, ini segitiga sembarang. Sama, sudut A berhadapan dengan A, ya, sudut alfa berhadapan dengan sisi A, sudut beta berhadapan sisi B, sudut gamma berhadapan sisi C. Nah, di sini perhatikan. Kalau kita mau mencari A, ya kan, A sama dengan ya, berarti kita mencari A kan. Nah, itu adalah rumusnya A kuadrat. Nah, itu nanti kita pakai cos ya. Akhirnya belakangnya itu pakai cos. Ya, karena aturan kosinus ya berarti pakai cos gitu ya. Nah, itu adalah sudut yang berhadapannya. Ini A. Gitu ya. Terus kemudian ini penjumlahan kuadrat sisi-sisinya. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2B kali C. Gitu ya. Atau ini adalah jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Nah, itu kita menggunakan aturan kosinus. Nah, untuk B juga sama. Misal nih, di soal itu diketahui A sama C. Ya, A, C, terus sudutnya itu beta. Nah, kita harus mencari B. Nah, berarti rumusnya ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC. 2AC terus dikali kosinus B beta. Ya, dan C juga sama. Kayak gini. Gitu ya. Paham nggak? Oke, nah. Kita langsung saja ke contoh soal biar gampang ya. Nah, di sini ada soalnya. Suatu
ini segitiga ABC, diketahui A sama dengan 12 cm, B sama dengan 16 cm, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Maka, tentukan panjang C. Nah, ini gimana caranya? Oke, nah ini ada segitiga ya. Segitiga misal nih A, B, C. Gini ya, oke. Sisi A kecil berarti yang berhadapan dengan A. Gini ya, nah ini adalah 12. Kemudian sisi B berarti yang berhadapan dengan sudut B. Nah, ini adalah 16 cm. Kemudian sudut C. Sudut C ini adalah 60 derajat. Tentukan panjang C. Nah, berarti ini berapa? Karena ini diketahui dua sisi yang mengapit satu sudut. Nah, ini kita menggunakan aturan cosinus. Gitu ya. Nah, rumusnya apa? Kita cari C. Oke, ingat. Berarti C kuadrat sama dengan, nah ini nih, plus min ya, plus min 2. Nah ini cos yang berhadapan, apa cos sudut C. Iya gitu ya. Nah terus ini apa nih yang diisi? Iya, yang diketahui sisi-sisinya. Berarti di sini B kuadrat tambah A kuadrat dikurangi 2 BA atau AB, sama aja, bisa dibolak-balik gitu ya. Nah, kalau penjumlahan kan berlaku sifat komutatif. Kalau perkalian juga sama, berlaku sifat komutatif atau pembalik-balikan. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masukin. B-nya berapa B-nya? 16 ya. Berarti 16 kuadrat ditambah A-nya berapa? 12. Berarti 12 kuadrat dikurangi 2 dikali B-nya berapa? 16 dikali A-nya 12 dikali cos 60 derajat. Sama dengan 16 kuadrat berapa? 16 kuadrat itu, iya, 256, ya kan? Ditambah 12 kuadrat berapa? Iya, 144 dikurangi berapa nih? 2 kali 16. 2 kali 16 berapa? 32 ya. 32 dikali 12. 384 dikali cos 60. Iya, cos 60 itu adalah setengah, ya kan? Nah, berarti ini sama dengan 256 ditambah 144. Berapa nih? 256 ditambah 144 berapa? Oke, 400 ya. 400 dikurangi berapa nih? 384 dibagi 2. Berapa? 192. Nah, ini berapa nih? Berapa kira-kira? 400 kurangi 192. Iya, 208. Ya kan, 208. Oke, berarti nah, berarti di sini ya, ke sini ya. Oke, berarti C kuadrat sama dengan berapa tadi? Ya, 208. Nah, berarti ini berapa nih? C sama dengan akar dari 208, gitu kan? Berapa? Akar dari 208. Berapa, yuk? Iya, 4 akar 13. Gitu ya? Oke, jadi ini panjang C-nya. Panjang C-nya ya. Panjang C-nya atau panjang sisi AB. Gitu ya? Paham nggak? Oke, nah itu jadi aturan cosinus. Nah, untuk biar kalian lebih paham lagi, silahkan kalian bisa mengerjakan soal ini. Nah, mungkin
Pembahasan materi kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat dan kalian paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.